Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim al-mustafa wal mukhtar Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama amara Allah fi qoulihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwan ila akhir ayat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pencipta, penguasa, pemilik alam semesta ini, serta yang memiliki kehidupan ini, yang hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita hidup dalam kondisi sehat, serta mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia, di Masjid Raudatul Falaih, untuk bersama-sama mengingat Allah, untuk bersama-sama itu dekat kepada Allah, lebih takwa kepada Allah. Itulah tujuan mengapa Allah menetapkan Yaumul Jumu'ah, hari berkumpulnya orang-orang beriman itu salat bersama. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wazzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang panggilan salat di hari Jumu'ah, segeralah kamu menuju ingat kepada Allah. Tinggalkan segala aktivitas yang lain, hanya sebentar. Itu yang terbaik buat kamu kalau kamu mengetahuinya. Itu pula yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Itu pula yang membedakan kita di antara manusia dengan orang beriman dengan orang kafir, orang yang taat dengan orang yang tidak taat. Sebab kenyataannya tidak sedikit orang yang mengaku beriman tapi tidak taat. Mudah-mudahan kita terkategori orang yang beriman, orang-orang yang benar taat, orang-orang yang benar takwa, agar kita termasuk orang-orang yang benar-benar terkategorikan sebagai seorang muslim dalam artian yang sebenarnya. Hampir setiap Jumu'ah kita diingatkan oleh para khatib mengutip ayat Ali Imran, surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan ayat ini. Ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Kalau Anda beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi iman itu belum apa-apa, baru dasar. Ada orang yang beriman tapi tidak takwa karena tidak taat. Di ayat yang lain Allah katakan wa'ati Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatilah Allah dan Rasulnya kalau kamu benar-benar beriman. Artinya ada orang yang beriman tidak taat tetapi tidak taat. Mohon maaf, coba dicek. Berapa banyak orang yang mengaku muslim, beriman tapi tidak sholat. Berapa banyak orang yang mengaku beriman, muslim, bahkan haji, tapi terlibat kasus-kasus yang sebetulnya tidak dibolehkan oleh Allah SWT. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik, lebih baik. Di penghujung ayat itu Allah tegaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati benar-benar sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu artinya orang yang sungguh-sungguh patuh taat kepada Allah dan hidupnya selalu membawa kebaikan.
Islam berasal dari kata aslama yuslimu Islam, artinya to'ah, taat, artinya khudu, tunduk, artinya istislam, menerima ketetapan-ketetapan Allah. Kalau selama ini kita mendengar sering orang mengartikan Islam itu artinya selamat, damai, itu arti kata dari salama, assalam. Itu hasil dari orang yang taat. Itu hasil dari orang yang sungguh-sungguh Islam dalam hidupnya, akan melahirkan kedamaian dan ketaatan. Mana mungkin orang selamat kalau tidak taat? Karena itulah orang Islam itu menjadi sosok pribadi yang luar biasa untuk dirinya maupun orang lain. Bahkan kadang-kadang dia berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Gambaran itu terlihat ketika kita sholat. Ketika kita akan mengakhiri sholat, kita selalu mengucapkan assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Artinya kita sudah siap menjadi orang yang menebarkan assalam ke kanan dan ke kiri kita. Menjadi sosok pribadi yang membawa kedamaian, keselamatan, kebaikan di mana saja kita berada. Jamaah yang dirahmati Allah. Baru saja kita memasuki tahun baru Hijriah. Dari tahun 1445 sekarang masuk ke 1446. Mohon maaf, saya selaku khotib hari ini dengan background dulunya adalah bukan muslim, dulunya adalah kafir. Saya ingat 40 tahun, 46 tahun yang lalu ketika di sebuah pondok, ketika memasuki tahun 1400 Hijriah, umur saya waktu itu baru kira-kira 6 bulan sebagai muslim. Para kiai di pondok itu, umat Islam di Indonesia bahkan dunia menggemakan, mendengungkan bahwa abad ke-15 ini merupakan abad kebangkitan umat Islam di dunia. Setelah 7 abad atau 700 tahun yang lalu tenggelam, mengalami kemunduran. Di abad-abad awalnya umat Islam menjadi pemimpin di dunia, menjadi pelopor di berbagai macam bidang. Sampai Khalifah Ar-Rasyidin, sampai Islam itu sampai ke Indonesia. Bayangkan jauhnya dari Mekah tanpa pesawat, tersebar sampai ke Spanyol, Cordoba dan seterusnya. Tapi 7 abad sesudah itu, kalau dahulu umat Islam, tokoh-tokoh Islam, pemikirnya banyak, para filosofnya banyak, ahli kedokterannya banyak. Kita kenal dengan Ibn Rushd, Averroes oleh orang Barat, Ibn Sina yang dikenal dengan Avicenna oleh orang Barat. Tapi 7 abad sesudah itu umat Islam seolah-olah tenggelam, bahkan seolah-olah kocar-kacir. Muncullah seorang ulama yang bernama Rashid Ridho, dalam risalah tauhidnya mempertanyakan itu. Limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddamu ghairuhum? Mengapa umat Islam mengalami kemunduran sedangkan umat lain mengalami kemajuan? Sekarang sudah 1446, hampir setengah abad dari 1400, dari dengung gaung kebangkitan umat Islam. Apa kemajuan yang dialami umat Islam? Umat lain maju. Mengapa? Jawab Ibn Rashid Ridho ini sendiri. Umat Islam mengalami kemunduran karena meninggalkan Alkitabnya, meninggalkan kitabnya, meninggalkan Al-Quran. Bukan tidak dibaca. Kadang-kadang kita tidak tahu mana. Sedangkan umat lain mengalami kemajuan karena meninggalkan kitabnya, sama-sama meninggalkan kitabnya. Yang satu umat Islam meninggalkan kitabnya mengalami kemunduran, yang satu umat lain mengalami kemajuan karena meninggalkan kitabnya. Kalau mereka berpegang teguh dengan kitabnya, sulit untuk maju karena tidak dipacu untuk maju. Yang dikhawatirkan Nabi, suatu saat akan datang zaman Al-Quran tinggal hanya bacaan yang merdu, tulisan-tulisan yang indah, tapi tidak menjadi amaliyah dalam hidup. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini, agar kita betul-betul menjadi sosok muslim, agar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, agar kita benar-benar menjadi terkategori sebagai orang yang benar-benar beriman, menjadi orang-orang yang benar-benar muhsin, perilaku yang ihsan dengan akhlak yang mulia.
Mengapa hijrah ini dijadikan momentum sehingga dijadikan nama tahun ini disebut dengan tahun Hijriyah. Itu berangkat dari hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ingin perubahan, bergerak menuju lebih baik. Jadi umat Islam, kaum muslimin khususnya ini yang muda-muda dan yang tua jangan pernah merasa tua. Nabi memang memberikan isyarat, umatku baina sittina wa sab'in, umatku itu di antara 60-70 tahun. Itu bukan umur mati. Potensi diri kita itu memang kemampuannya 60-70 sudah itu mulai turun, tambah turun. Tapi jangan pernah merasa muda. Selalulah tetaplah berkarya, tetaplah progres, berbuat baik. Tetap punya inisiatif, punya ideatif, kreatif yang bagus, inovatif agar kita lebih maju. Bayangkan alat di depan saya ini. Kamera ini, sound system semua, lampu-lampu, siapa yang menemukan, siapa yang menciptakan? Kalau dia seorang muslim, pahalanya luar biasa. Tapi kenyataan yang menemukan alat-alat canggih ini bukan muslim. Yang menemukan pesawat untuk berangkat haji itu siapa? Kita sering terlena. Karena itulah Islam menekankan sekali perpaduan antara zikir dengan fikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang muslim itu adalah orang yang selalu ingat kepada Allah di hatinya, berpikiran maju, mengoreksi apa yang dia lihat, dia pikirkan, dia telaah, dia riset, dia survei, dia hasilkan sesuatu yang baik. Itu yang terjadi 7 abad yang lalu. Karena itu para muda khususnya remaja, jangan merasa mengandalkan cukup ijazah. Apa yang kita buat itu yang dipertanyakan Allah. Itu pula yang selalu disinggung Allah dalam Al-Quran. Di antaranya surat Yasin ayat 65. Wal yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada hari pembalasan itu yang kita yakini akan datang kepada kita, mulutmu sudah tidak bisa bicara. Yang tidak Allah tanyakan bukan mulutmu, yang akan bicara tanganmu. Apa yang kamu lakukan, apa yang telah kamu perbuat. Kakimu diibaratkan akan menjadi saksi atas apa yang kamu lakukan. Bima kanu yaksibun. Demikian pula motivasi oleh Allah, dari Allah kepada kita orang yang beriman. Kalau dia benar-benar bertakwa, koreksi dirinya, apa yang telah ia perbuat kemarin, hari ini, esok. Surah Al-Hasyr ayat 18, 19, 20. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat liqad, hendaklah setiap diri, setiap nafsu itu diri, apa yang telah ia perbuat untuk hari esok kalau ia mati dan dibangkitkan di hari kiamat. Diulang lagi oleh Allah agar kita tetap dalam bingkai ketakwaan kepada Allah. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Allah tahu apa yang telah kamu perbuat. Jamaah yang dirahmati Allah. Di ayat selanjutnya Allah ingatkan agar kita jangan menjadi sosok orang-orang yang fasik, pintar menyebut Allah, katanya iman sama Allah, tapi perbuatan kita menunjukkan kita lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaikamul fasikun. Janganlah kamu menjadi orang yang melupakan Allah. Allah buat orang itu lupakan dirinya sendiri. Mereka adalah orang yang fasik. Sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Surah Al-Hasyr 19, 20. Tidak sama pola hidup orang yang akan menjadi penghuni surga, pola hidup yang akan menjadi penghuni neraka. Penghuni surga hidupnya selalu progres, selalu baik. Kalau dia berbuat salah, dia selalu cepat koreksi. Karena orang baik belum tentu tidak pernah salah. Orang baik kadang-kadang harus banyak belajar dari kesalahan yang lalu. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang yang faiz, faza, faizun, faizin. Orang-orang yang beruntung, maju dan maju.
Karena itu hijrah itu semangat untuk maju, semangat berubah untuk lebih baik. Lihatlah kehidupan di negeri kita. Bisa kita pertanyakan, apakah kita semakin baik atau semakin buruk? Kalau semakin buruk berarti kita jauh dari berkah Allah. Mengapa? Mungkin kita tidak sungguh-sungguh iman dan takwa. Kita tidak menjadikan benar-benar Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bahkan Allah memberikan isyarat dalam hal Hasyr 19, begitu hebatnya Al-Quran itu untuk kita yang diturunkan di bulan Ramadan. Sayangnya kita hanya membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran cuma banyak bulan Ramadan. Yang Allah minta jadi bagian hidup kita. Sampai Nabi Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, berkata ketika ditanya kaifa khuluquhu Muhammad, Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilaku Nabi Muhammad SAW? Karena khuluquhu Al-Quran, akhlak Nabi Muhammad itu Al-Quran. Pola hidupnya, gaya hidupnya, kehidupan pribadi yang bertakwa, kehidupan orang-orang yang beriman muslim, Al-Quran menjelma dalam hidupnya. Sehingga orang-orang muslim di Eropa mengatakan Muhammad is the living Quran. Muhammad itu Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Bagaimana dia bicara, bagaimana dia bertetangga, bagaimana ketika dia memiliki sesuatu. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau saja Al-Quran ini diturunkan atas sebuah bukit, kamu akan saksikan gunung itu akan rontok. Suatu ibarat takut, gemetar. Sampai Allah mengatakan wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itu ibarat, itu misal, itu amsilah, perumpamaan bagi manusia agar mereka mikir. Nah, mikir ini kita kurang sekarang. Pemikir kita yang sekarang ini yang kurang. Orang yang bisa maju itu karena berpikir, memikir, menganalisa, meneliti. Tapi beda kita dengan orang kafir, cuma mikir, dia tidak zikir. Kita zikir dan pikir selalu terpadu. Jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu Allah berpesan dalam surah Ali Imran 103 ayat 104 yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya jami'a, bersama-sama, jam'an, berjamaah. Larangan Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Salah satu penyebab umat Islam kocar-kacir Palestina yang mayoritas umat Islam masih jadi bulan-bulanan itu karena umat Islam tidak bersatu. Selama umat Islam tidak bersatu, maka umat Islam akan mengalami kemunduran dan sering dipermainkan oleh orang-orang yang menata hidup organisasinya dengan baik. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Sesuatu yang benar tapi tidak ditata di organisasi dengan yang baik, dengan kebersamaan bersatu, akan kalah oleh sesuatu yang salah tetapi di organisasi dengan baik. Ya maaf, banyak pesapah mengatakan sapu lidi itu kalau berdiri sendiri susah, tapi kalau sapu lidi kalau dikumpulkan bersama dia dikuatkan. Itu yang membuat orang-orang yang taat bersatu, para alim bersatu, orang-orang yang ingat sama Allah bersatu, maka ia akan menjadikan sesuatu yang kuat untuk mengalahkan sesuatu yang tidak baik. Mengapa di negeri ini sekarang masih heboh dengan narkoba, perjudian dengan macam-macam? Salah satu penyebabnya kita tidak benar-benar berpegang teguh kepada Allah. Para tokoh, para ulama, para tidak bersatu bersama-sama untuk mencegahnya. Karena itu diingatkan Allah, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Pada mimbar hari ini saya ingatkan kembali, bersatu itu wajib hukumnya karena perintah Allah. Dalam usul fikih al-aslu fil amri lil wujud. Hukumnya perintah Allah itu wajib. Al-aslu fin nahi, dan aslinya hukumnya larangan Allah itu haram. Allah melarang kita berpecah belah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ingat dulu kamu bermusuh-musuhan, Allah satukan, termasuk di Indonesia. Tidak akan bisa merdeka negeri ini kalau tidak bersatu.
Ayat 104 Allah ingatkan kepada kita, jadilah kalian menjadi kelompok yang bersama-sama. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Bersama-sama mengajak kepada yang baik, yang benar, kepada kemajuan, dan bersama-sama kamu mencegah hal-hal yang mungkar. Kalau kita bersama-sama, insya Allah generasi kita nanti aman, dan bersama-sama untuk mengajak yang baik-baik, yang kreatif. Dan larangan di Allah ayat 105 Ali Imran, baca kembali di rumah kita mulai 102 sampai 105 yang semuanya ditujukan kepada orang beriman. Wala takunu kallazina tafarraqu. Jangan kamu menjadi orang-orang yang seperti bertengkar, berpecah belah. Setelah datang penjelasan dari Allah, wakhtalafu, berbeda pendapat terus tidak selesai. Al-Quran kamu tinggalkan, Al-Quran kamu lukakan. Terhadap orang yang seperti ini sekalipun mengaku beriman, ulaika lahum azabun azim. Bagi mereka azab yang pedih. Bukan orang yang beriman kalau dia berpecah belah. Orang yang beriman selalu bersatu, selalu bersama. Itulah rahasianya kenapa kita disolatkan bersama. Berbeda hal-hal yang kecil itu jangan sampai menjadi ujung tombak memecahkan kita. Tetapi pegang teguhlah Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Karena itu kesempatan yang baik ini, mari yang muda-muda gunakan pikiran kita, akal kita yang berbeda dengan hewan. Teliti, telaah apa yang ada di sekitar kita. Karena itu Allah suruh kepada kita, pikirkan apa yang terjadi, lihat, teliti, ciptakan, buat sesuatu, kembangkan apa yang telah Allah ciptakan kepada buat kita. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah telah ciptakan apa-apa yang ada di bumi, yang terhampar, baik itu di laut, di mana saja. Perhatikan, itu semua Allah ciptakan buatmu. Pikirkan, kembangkan. Seperti contoh yang gampang, seseorang bisa menanam pohon mangga, ia bisa kembangkan mangga itu bermacam-macam dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula petani bisa kaya kalau dia pandai benar-benar memikirkan, tidak harus menjadi pegawai negeri dan seterusnya. Yang kedua, jaga bersama-sama kita untuk bersatu. Insya Allah berkah Allah akan tertabur kepada kita. Jauhkan kita dari sifat-sifat yang dengki dan sombong, keangkuhan dan merasa lebih baik dari orang lain. Tapi bersamalah kita tawadu. Insya Allah Allah akan meridhoi kita, Allah akan memberkahi kita. Kita selalu dekat sama Allah, Allah selalu bersama kita, dan hati kita selalu bersama Allah. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fi ta'atillahi wa rasulil karim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamda wa ni'mata lillah wal mulka lahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam Al-Qur'an Allah ingatkan kita terus, Allah bersumpah karena waktu yang terus berjalan, kamu manusia pasti akan mengalami kerugian. Karena waktu yang berjalan bukan membuat kita semakin kuat, tapi semakin lemah. Lihatlah fisik kita, bukan semakin muda, tapi semakin tua. Bukan semakin jauh dari titik kematian, tapi semakin mendekatinya. Allah itu bersumpah, demi waktu semua manusia akan rugi kecuali orang yang benar-benar beriman, kecuali orang-orang yang mengikuti imannya dengan amal-amal yang solih, perbuatan, tindakan, sikap yang baik. Yang ketiga, saling mengingatkan untuk tetap benar dan saling mengingatkan untuk tetap dalam kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minal muhajirina fi sabilika ya Allah bi amwalina wa anfusina. Allahumma ij'alna al-muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, bimbinglah kami ya Allah dalam perjalanan hidup kami, agar kami termasuk orang-orang yang selalu berhijrah, selalu berpindah, selalu bergerak untuk lebih baik sekalipun waktu hidup kami semakin pendek. Allahumma ya Allah ya Rabbana, dengan kelebihan dan kebisaannya pada diri kami, jadikanlah kami benar-benar sosok-sosok pribadi-pribadi yang muslim. Demikian pula anak keturunan kami, generasi kami, termasuk generasi di negeri bangsa kami yang kami cintai, Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, Nabi, negeri kami Engkau sudah anugerahi berbagai macam jenis kekayaan ya Allah, yang tampak maupun tidak tampak oleh kami. Karena itu ya Allah ya Rabbana, bimbinglah para tokoh, para pemimpin, para pengambil kebijakan di negeri ini ya Allah. Arahkan pikiran-pikiran, ide-ide mereka untuk memperbaiki negeri ini ya Allah. Cegah segala pikiran yang bisa merusak negeri ini ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.